Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Mata banyak orang menatap Yu Chen dan pria bersenjata wanita itu. Saya tidak perlu menyerah, tapi saya ingin kalah. Mata Yu Chen jernih dan dia berbicara dengan tenang. Dia sesederhana batu giok dan setenang angin. Saat suara itu terdengar, cahaya Qian Dao melesat dari tubuhnya, menghancurkan awan di 10 arah Qi. Ledakan. Langit bergetar, matahari dan bulan gelap. Pada saat ini, kekuatan Yu Chen menjadi menakutkan dan tak terbatas, dan dunia bergetar. Tiba-tiba ada embusan udara dingin di arena. Pesona arwah-arwah. Saya tidak tahu bagaimana harus menanggapi wanita itu. Ren Changqing diam-diam berkata. Ini urusan saya, kecuali Anda bisa memaksa saya untuk melakukannya. Nada suara pria bersenjata wanita itu biasa saja. Semuanya. Yu Chen tidak berbicara omong kosong lagi, dan langsung menyerang. Ledakan. Rasanya seperti hujan berkabut yang menutupi dunia. Keindahan tertinggi, tetapi juga bahaya utama. Tapi sosok pria bersenjata wanita itu berdiri diam, dan dengan aura di sekujur tubuhnya, pedang Qi di langit dengan mudah dipecahkan ketika dia ditebas. Penonton kaget dan tercengang. Meskipun jenis kendo ini sangat kuat, namun mencolok, tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya, dan jangan membuatku meremehkanmu. Pria bersenjata wanita itu berkata dengan ringan. Bagus. Semua penonton merasakan perih di mata dan jantung berdenyut. Dan Yu Chen sudah menyerang. Ledakan. Membaca kacang. Pedang ini mengerikan. Dari kejauhan, tampaknya dewa menggunakan galaksi 9 langit sebagai pedang untuk menebas dunia. Mengesankan. Pria bersenjata wanita itu masih tidak bergerak, bahkan tidak mengedipkan matanya. Hanya ketika pedang itu datang, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Pedang Qi setinggi 9 kaki itu seperti ular yang dipukul 7 inci. Ini. Penonton terdiam, hampir terpana. Pedang ini agak menarik, tapi sayangnya, masih jauh untuk mengguncangku. Pria bersenjata wanita itu menghela nafas menyesal. Pada saat yang sama ketika suara itu terdengar, energi pedang setinggi 9 kaki hancur dan menghilang di telapak tangannya. Di kejauhan, ekspresi Yu Chen sangat bermartabat. Dia berjalan mendekat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setiap langkah yang dia ambil, kekuatan di tubuhnya meroket, dan langit dan bumi bergetar hebat. Kekosongan diisi dengan niat pedang mengerikan yang sedang berkembang dan terakumulasi. Yu Chen akan berjudi. Mata Qin Suxin berkedip, namun, jika itu aku pasti akan melakukannya. Wanita misterius itu terlalu menakutkan. Jika pukulan ini tidak dapat mengguncang wanita itu, Yu Chen akan kalah hari ini. Ren Changqing tampak serius. Saat ini, Yu Chen telah mengambil 9 langkah, dan hanya berjarak 9 kaki dari penembak wanita. Dan kekuatan yang terkumpul di Yu Chen telah meningkat ke tingkat yang luar biasa, dan dunia bergetar hebat. Niat pedang biru yang mempesona, lurus seperti sungai Yangtze, bergelombang di sekitar Yu Chen. Pemimpin wilayah North Abyss, kekuatan yang ditampilkan olehnya membuat para penonton dari kejauhan terhalang. Ren Changqing dan Qin Suxin sama-sama malu. Potong. Dengan minuman ringan, Yu Chen memegang pedang di kedua tangannya dan menebas dengan marah. Ledakan. Pedang menebas ke udara. Ketika pedang ini dipotong, semangat dan energinya bergema, dan dia memiliki keyakinan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Bahkan jika makhluk abadi ada di depan, mereka tidak bisa menghentikan pedang ini. Di hadapan pedang ini, ekspresi terkejut muncul di mata penembak jitu wanita itu. Segera, dia meremas tinjunya dengan telapak tangannya dan menusuk seperti tombak. Ledakan. Tabrakan yang menghancurkan bumi bergema. Di dojo akses, kekosongan runtuh, dan kekuatan penghancur yang kejam tiba-tiba menyapu dan menyebar dari tempat keduanya bentrok. Banyak orang tidak melihat apa-apa di depan mereka. Hanya sekelompok kecil orang seperti Ren Changqing, Qin Suxin, Wen Xiuzhu, Del. Melihat bahwa pedang yang dipotong Yu Chen hancur oleh pukulan penembak wanita itu. Dan sosok wanita bersenjata itu hanya terguncang oleh goncangan, dan jubahnya berburu. Ya, jangan mundur.
Seperti gunung yang tidak bisa dihancurkan, berdiri diam. Ini membuat Ren Changqing dan yang lainnya lesu, hati mereka bergetar, dan pedang yang menghancurkan bumi itu diselesaikan seperti ini. Yu Chen juga tercengang, sepertinya tidak bisa dipercaya. Dalam kabut yang menyebar, suara pria bersenjata wanita itu bergema. Pedang ini sangat bagus, bahkan jika itu melawan beberapa makhluk abadi di tahap awal alam semesta, itu tidak masalah. Komentar seperti itu bergema di lapangan, menyebabkan keributan. Pada saat ini, semua orang akhirnya melihat dengan jelas bahwa pedang Yu Chen masih gagal mengguncang wanita misterius itu. Jika Anda gagal mengguncang Yang Mulia, pedang ini sama sekali tidak layak disebut. Yu Chen menggelengkan kepalanya. Tidak ada kesedihan dalam ekspresinya, sebaliknya dia menunjukkan ekspresi antisipasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan api perang menyala di matanya. Minta juga Yang Mulia untuk mengambil tindakan, dan biarkan saya diyakinkan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Pria bersenjata wanita itu tersenyum dan berkata, Susana, hati Anda telah ditempa dengan baik, dan itu akan menjadi senjata yang hebat di masa depan. Berbicara, dia tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, kepalan tangan putih kristal muncul di atas kepala Yu Chen, menghantam dengan keras. Ledakan. Di tengah suara tabrakan yang mengerikan, sosok Yu Chen langsung meledak dan jatuh di luar dojo resepsi. Semuanya. Satu pukulan untuk mengalahkan Yu Chen. Pada saat ini, suasana menjadi hening yang aneh, dan banyak orang tercengang. Dia berdiri, ekspresinya sulit disembunyikan. Dengan satu pukulan, kamu menekan dirimu sendiri. Rao adalah karena suasana hatinya telah menjadi sangat keras, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terguncang saat ini. Suatu kehormatan. Menempatkan kata-kata itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula resepsi. Semua mata yang melihat pria bersenjata wanita itu seperti dewa. Itulah yang membuatnya aneh. Perlu dicatat bahwa Yu Chen adalah pemimpin wilayah Jurang Utara. Ketika dia menerobos penghalang hari ini, itu akan memicu penglihatan langit dan bumi. Di depan pria bersenjata wanita, Yu Chen dihancurkan. Sebelumnya, Yang Mulia berkata bahwa kakak seniorku Yu Chen bukan lawan Sui. Mungkinkah Yang Mulia juga mengalahkan Sui? Wen Xiuzu bertanya tiba-tiba. Begitu pernyataan ini keluar, langsung menarik banyak perhatian. Pria bersenjata wanita itu terdiam beberapa saat, dan ada sedikit rasa malu di kedalaman matanya. Senang untuk tidak menyebutkan ini, tetapi menyebutkannya membuatnya merasa cemberut, seperti menggosok garam di lukanya. Sayangnya, pada saat ini, tawa renyah terdengar. Dia adalah pemimpin yang dikalahkan dari rekan Daois Su. Di antara kerumunan, Ah Chai tersenyum seperti bunga, dan matanya yang indah tersenyum seperti bulan sabit. Wanita. Dia tiba-tiba merasa tidak tahu malu, melompat ke samping Akai, meraih lengan Akai, dan buru-buru meninggalkan arena tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semuanya. Langit dan bumi sunyi, dan keempat ladang sunyi. Udara tampak sepi. Kata-kata es seperti kritik, menumbangkan kognisi dan imajinasi orang, dan memberikan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada semua orang. Butuh waktu lama bagi orang-orang untuk secara bertahap kembali ke akal sehat mereka, dan kemudian kesunyian pecah, dan keributan yang berisik terdengar seperti pot diledakkan. Keberadaan yang menakutkan itu adalah secara tak terduga seorang jenderal yang dikalahkan di bawah Dao Yousu. Orang-orang tercengang. Semua orang tahu apa artinya ini. Yu Chen dikalahkan oleh pukulan wanita misterius itu. Dan wanita misterius itu adalah kekalahan Sui. Siapa yang tidak tahu jika Yu Chen dan Sui berhadapan hari ini, mereka pasti akan kalah. Tidak, aku bahkan tidak bisa menghentikan pedang. Orang-orang ingat dengan jelas bahwa ketika Yu Chen meminta Sui untuk bertarung, Sui pernah berkata bahwa jika Yu Chen dapat memblokir pedangnya, dia memenuhi syarat untuk bertarung melawannya. Pada saat itu, semua orang merasa bahwa nada suara Sui terlalu arogan, dan tidak ada yang menganggapnya serius. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa salah. Bagaimana ini bisa? Mata Wen Xiuzu kosong dan hilang. Fakta ini membuatnya merasa tidak enak, dan seluruh orang itu tidak sehat. Ternyata wanita misterius itu bukan lawan Sui.
Ren Changqing tercengang. Dia tiba-tiba merasa tidak bisa menahan pedang Suyi, sepertinya itu tidak memalukan. Lalu seberapa kuat Suyi? Qin Su tanpa sadar melihat puncak Dongsuan Peak. Hari ini, meskipun Suyi tidak hadir, apa yang terjadi hari ini tidak diragukan lagi mendorong prestisenya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yu Chen terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak tahu, apa artinya pria bersenjata wanita itu dikalahkan oleh Suyi? Tidak heran dia menolak untuk melawanku sejak awal, bukan menghina, tapi, dia tidak memandangku sama sekali. Itu tidak benar, dia tidak mengabaikanku, tapi di matanya, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Yu Chen memikirkan ini, dan tidak bisa menahan tawa pahit, baru kemudian dia menyadari betapa konyolnya pertunangan sebelumnya. Tapi kekalahan ini, saya yakin. Yu Chen menarik napas dalam-dalam, matanya cerah. Jika kamu gagal, kamu akan tahu kekuranganmu sendiri. Untuk menyadari perbedaannya. Dan inilah yang membuat Yu Chen senang melihatnya. Inilah arti dari jalan besar. Perjalanan masih panjang, dan masih ada peluang untuk memenangkannya kembali. Yu Chen bergumam dalam hatinya. Ketika dia memikirkannya, dia kembali ke puncak Beiyuan. Pertempuran hari ini membuatnya merasa banyak, dan dia harus mencernanya dengan penuh konsentrasi. Adapun kerusakan pada wajahnya dan pukulan pada gengsinya, Yu Chen tidak peduli. Itu hanya nama yang mengambang. Idle Reading memberi Anda pembaruan tercepat dari makhluk abadi pertama di Kendo, dan bab ke-1500 lebih dari sekadar gunung untuk dibaca secara gratis. Puncak Dongsuan. Ketika Akai datang berkunjung, dia juga diberitahu oleh King Si Jianxian bahwa Suyi sedang retret dan tidak bisa menjamu tamu. Ini membuat Akai sangat menyesal. Dia mengeluarkan sebuah kotak giok dan menyerahkannya kepada King Si Jianxian, berkata, ketika rekan Taoisu meninggalkan bea cukai, tolong berikan ini padanya. King Si Jianxian tampak menerima dengan sungguh-sungguh. Selain itu, tolong beritahu rekan Taoisu bahwa saya akan terus maju dan berharap untuk bertemu sesama Taoisu di alam abadi di masa depan. S berkata lembut. King Si Jianxian bingung, apa artinya selangkah lebih maju. Namun, dia mengangguk setuju. S berbalik tanpa penundaan. Di dalam hatiku bukankah sangat tidak menyenangkan? S berkata sambil tersenyum, hatiku telah terkirim, dan sudah terlambat untuk bahagia. Bagaimana aku bisa kesal karena tidak pernah bertemu? Ngomong-ngomong, kapan kamu akan datang? Dengan saya. Pria bersenjata wanita itu ragu-ragu sejenak dan berkata, saya ingin meminta bantuan Anda. S berkata dengan heran, apa yang bisa saya bantu? Bawa aku ke negeri dongeng. Pria bersenjata wanita itu berkata dengan serius, jika saya pergi ke negeri dongeng sendirian, saya akan ditolak oleh kekuatan aturan negeri dongeng dan tidak bisa pergi ke sana, tetapi Anda berbeda, Anda dapat mengambil saya di sana. Akai terlihat aneh dan berkata, dulu, kamu mengikutiku untuk ini. Pria bersenjata wanita itu mengangguk dan berkata, selama kamu membantuku, aku akan membalasnya di masa depan. Akai memikirkannya dan berkata, jika kamu benar-benar ingin membalas budiku, ketika kamu tiba di negeri dongeng, temani aku ke suatu tempat untuk berjalan-jalan. Di mana? Lautan kejahatan. Mata ungu penembak jitu wanita itu tiba-tiba menyusut, tempat itu adalah salah satu area terlarang paling misterius di dunia abadi. Apa yang akan kamu lakukan di sana? S hanya bertanya, apakah kamu akan pergi? Pria bersenjata wanita itu menghela nafas, akhirnya aku melihatnya. Kamu gadis kecil memiliki banyak hantu, oke, aku janji, siapa yang memintaku untuk memintamu? Akai berkata sambil tersenyum ringan Deal. Pada hari yang sama, S pergi bersama pria bersenjata itu. Dan Suyi benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia berkonsentrasi pada retret, memilah karmanya sendiri, dan mempercepat suasana hatinya. Waktu berlalu. Bulan berlalu dengan cepat. Selama periode ini, tanah tenang, dan tidak ada gelombang lagi. Semuanya adalah kesempatan untuk naik ke alam abadi ketika jalan penerimaan muncul. Selama periode ini, Suyi keluar dari retret dan belajar banyak dari King Si Jianxian. Seperti pria bersenjata wanita misterius yang muncul, dalam satu gerakan,
dia menekan Yu Chen, pemimpin Abis Utara. Seperti Akai pernah datang berkunjung, meninggalkan kotak giok, dan meminta King Si Jianxian untuk mengatakan sesuatu padanya. Mengetahui hal ini, Sui segera mengerti bahwa Akai telah menuju ke alam abadi selangkah lebih maju. Ulat sutra abadi mengendalikan kekuatan ruang dan waktu, dan tidak sulit untuk pergi ke negeri dongeng dari medan perang pertama ini. Ketika dia berada di Dongsuan Yu, Akai pernah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, memasuki 10.000 jalan pohon reinkarnasi, dan melahap serta menghaluskan daun 10.000 jalan pohon samsara. Jika ada takdir pertemuan di masa depan, secara alami akan ada kesempatan untuk bertemu. Sui diam-diam berkata. Sebenarnya, ketika dia menangkap pemotongan rumput di kedalaman gurun berdarah, Akai telah menyebutkan bahwa jika Sui mau, dia bisa membawa Sui ke negeri dongeng bersama. Tapi Sui menolak. Ketika jalan penerimaan muncul, ada juga keberuntungan. Sui tidak mau ketinggalan. Jika tidak seperti yang saya harapkan, pria bersenjata wanita itu seharusnya juga pergi dengan Akai. Sui membuat keputusan. Sejak awal, dia menyadari bahwa pria bersenjata wanita memiliki asal-usul khusus, dan kultivasi mereka tidak dapat diduga, jauh dari sebanding dengan seseorang di alam siaksia. Rekan Taois, ini kotak giok. King Si Jianxian menyerahkan kotak giok yang ditinggalkan oleh Akai kepada Sui. Setelah Sui mengambilnya, dia tidak membukanya, tetapi bertanya, bagaimana pemulihan cedera Si Ekong? King Si Jian Immortal Dao belum lama ini, Ji Ekong telah sepenuhnya memperbaiki jiwanya, dan sekarang dia mundur untuk membangun kembali tubuhnya, tapi... Berbicara, dia menghela nafas dan berkata Ji Ekong telah menjelaskan bahwa dia akan melepaskan kesempatan ini untuk naik. Sebenarnya, tidak menyerah. Biksu pedang Ji Ekong terluka terlalu parah, bahkan jika dia membentuk kembali tubuhnya, dia tidak akan mampu bertahan dari bencana keabadian. Sui berkata tidak apa-apa untuk menyerah, tunggu sampai kamu kembali ke Dongsuan Yu, biarkan semuanya kosong untuk menemukan orang asli Hong Yun, dan kamu juga bisa pergi ke negeri dongeng di masa depan. Aura keabadian pulih dalam aturan Zutian di Dongsuan Yu. Alasannya adalah karena dengan makhluk abadi seperti Mo Qingzhou duduk di kota, tidak perlu pergi ke medan perang di luar wilayah, dan mereka dapat membawa keluarga Mo mereka kembali ke negeri dongeng di masa depan. Satu orang memperoleh kebenaran, dan ayam dan anjing naik ke surga. Namun, dibandingkan dengan ratusan juta biksu di dunia, kekuatan keabadian hanyalah jumlah yang sangat kecil, yang merupakan kasus khusus. Sebagian besar kultivator ingin naik di masa depan, dan mereka hanya bisa melewati jalan untuk menerima dan membimbing mereka di medan perang di luar wilayah. King Si Jianxian tersenyum dan berkata, ini memang jalan keluar. Kamu juga siap, dan ketika jalan koneksi muncul, aku akan membuka jalan untukmu. Yang harus kamu lakukan adalah menanggung malapetaka menjadi abadi ketika kamu naik ke yang abadi dunia. Sui memperingatkan. Semangat King Si Jianxian dihidupkan kembali, dan dia seharusnya sangat menakjubkan. Setelah itu, Sui kembali ke retretnya. Membuka kotak giok yang ditinggalkan oleh Akai, Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Kekacauan membawa batu. Tiba-tiba, Sui mengerti apa kejutan yang diberikan Akai padanya. Namun, kejutan seperti itu terlalu mahal dan sama sekali tidak terduga. Kai, kali ini, aku berhutang budi padamu. Sui berbisik. Jalan abadi terlengkap disegel di dalam batu pembawa dao yang kacau. Waktu berlalu. Segera, sudah setahun sejak para biarawan dari setiap domain memasuki medan perang di luar domain. Para biksu yang tersebar di medan perang pertama, kedua, dan ketiga semuanya merasakan sesuatu, dan semua menghentikan gerakan mereka. Ini adalah suara bel. Ketika bel berbunyi, itu berarti waktu tahun telah tiba, dan jalan untuk memimpin akan segera muncul. Tempat untuk terhubung. Pembangkit tenaga listrik dari kam-kam besar semuanya bergerak setelah mendengar berita itu, dan semua melihat ke kedalaman langit. Waktu untuk menjadi abadi akhirnya tiba. Beberapa orang menghela nafas dengan emosi, dan ekspresi mereka penuh kegembiraan dan antisipasi. Cepat, bersiaplah, jalan untuk memimpin akan segera muncul.
Seseorang berteriak, bersiap, siap bergerak. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik dari 4 kubu Dongsuan, Sihan, Beiyuan, dan Nansuan semuanya berkumpul seperti gelombang menuju dojo penerimaan yang terletak di area pusat. Rekan Taoisu, yakinlah, setelah kembali ke Dongsuan Yu, saya akan memberi penghormatan kepada Tuan Hongyun. Jiekong Swordsman berkata sambil tersenyum. Dia sudah melepaskan kesempatan untuk menjadi abadi. Su Yi mengangguk. Sebelumnya, dia melakukan percakapan yang mendalam dengan pendekar Jiekong, dan dia juga memberikan 2 binatang buas yang tiada taranya, Bloodwing Bonebird dan Kyongki, kepada Jiekong Swordsman. Ketika medan perang di luar alam berakhir, biksu pedang Jiekong akan membawa kedua binatang ini kembali ke alam Dongsuan. Rekan Daoisu, ayo pergi juga. Kingxi Jianxian tidak sabar. Su Yi mengangguk. Saat mereka baru saja tiba di dekat dojo resepsionis. Ledakan. Setelah itu, langit seperti malam yang abadi terkoyak, dan pelangi ilahi menembus langit dan jatuh untuk memimpin dojo. Aula resepsi meraung, mencerminkan pola dao yang aneh dan padat yang tak terhitung jumlahnya. Secara bertahap, pelangi yang menembus langit dan bumi menjadi padat, dan itu sepenuhnya diubah oleh kekuatan dao besar. Bagian bawahnya terhubung ke dojo, dan bagian atasnya menjulang ke kedalaman langit, dan ujungnya tidak terlihat. Pimpin. Ini adalah jalan menuju Huaxiantai. Begitu Anda memasuki Huaxiantai, Anda berdiri di depan gerbang negeri Dongeng. Tentu saja, premisnya adalah Anda harus memenuhi syarat untuk memulai jalur penerimaan. Pergi. Tiba-tiba, banyak biksu naik ke udara dan bergegas menuju jalan penerimaan. Beberapa orang berhasil menginjakkan kaki di jalan resepsi, dan di sepanjang jalan ini, menyapu ke atas. Namun ada juga beberapa orang yang gagal, hanyut oleh kekuatan aturan dalam perjalanan memimpin, dan terjatuh di luar dojo. Sial, apa aku tidak cukup baik? Seseorang mengutuk dan terlihat jelek. Kok bisa? Seseorang frustrasi dan melihat ke bawah. Kultivator yang diblokir dari jalur penerimaan ini tidak dikenali oleh jalur penerimaan karena catatan yang tidak mencukupi. Ketika mereka melihat semua ini, banyak beku yang belum bertindak, tiba-tiba menjadi sangat tenang. Kenyataan seringkali begitu kejam. Rekor yang diperoleh di medan perang ekstrateritorial seperti sertifikat. Hanya dengan catatan yang cukup, Anda dapat memenuhi syarat untuk menginjakkan kaki di jalan penerimaan dan bimbingan. Segera, para pemimpin seperti Yu Chen, Qin Suxin, dan Ren Changqing juga dikirim. Ayo pergi juga. Su Yi memimpin dan mengambil tindakan. Ketika dia tiba di jalan menerima dan membimbing, token yang terkumpul di tubuh Su Yi menghasilkan kekuatan aturan yang luar biasa, yang selaras dengan jalan menerima dan membimbing. Kemudian, di bawah tatapan mata heran yang tak terhitung jumlahnya, saya melihat awan keberuntungan emas muncul di kaki Su Yi, benar-benar mendukungnya dan menyapu langsung di atas jalan penerimaan. Ini juga berfungsi. Semua orang tercengang. Ini pertama kalinya mereka melihatnya, dan mereka bisa melewati jalan seperti ini. Kingxi Jianxian juga tertegun untuk beberapa saat, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya dan bertindak cepat. Di puncak Dongsuan, Jiekong Swordsman melihat siluet Su Yi dan Kingxi Swordsman yang menghilang ke kedalaman langit, menyatukan kedua tangannya, menundukkan kepalanya dan menundukkan kepalanya. Dua rekan Tao, hati-hati. Idle Reading memberi Anda pembaruan tercepat dari makhluk abadi pertama di Kendo, dan 1511 bab pertama gratis untuk dibaca. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.